untuk mempersingkat waktu karena sangat banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari para anggota Gold ini, maka waktu saya serahkan kepada Pak Angelo untuk memberikan ulasan IHSG maupun saham-saham berdasarkan output angka yang dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Silakan Pak Angelo. Siap yang, makasih untuk waktunya. Saya langsung share. Kita bahas IHSG dulu. Jadi sekali lagi IHSG sudah confirm uptrend sejak 2 Juni dengan demand power cukup besar. Tapi namanya uptrend tidak berarti kan bergerak terus non-stop naik. Ada waktunya dia koreksi atau pullback. Nah kelihatannya dalam minggu depan ini itu akan terjadi. Kita lihat kalau kita buka di chart intraday-nya. Di chart intraday-nya sudah ada terlihat selling pressure ya di tanggal 11 pagi-pagi, maka indeks kelihatan akan turun dulu. Turunnya kemana? Kelihatannya paling jauh sih sekitar 6.021 sampai 5.975. Itu kalau dari yang 15 menit. Kalau 5 menit kita lihat, kita cek di mana ada demand power. Oh, ini lebih tinggi lagi di 6.070 sampai 6.077. Tapi kita lihat ini selling pressure lebih gede ya daripada demand power di sini. Jadi kemungkinan bisa jebol dulu, maka yang kelihatannya akan cukup kuat adalah demand power yang ini nih. Yang di bawahnya lagi yaitu tadi sekitar 5.975 sampai 6.006 ya kalau di chart 5 hari. Maka hati-hati. Untuk sementara kita lebih selektif ya, hit and run dulu. Nanti pada waktu indeks rally untuk melanjutkan uptrend baru boleh kita lebih leluasa lagi. Oke. Nah sekarang kita akan lihat dulu AMTA stock pick-nya. Sekarang saya interupsi dulu. Ya ya Hanya ya. tumisnya cepat sekali tumbuhnya, tadi nggak ada. Ketularan Eyang nih tadi. Oke. Nah kita stock pick-nya adalah buy and hold ya. Nah ada beberapa, mungkin kita akan bahas 5 saja. Kita short berdasarkan yang paling besar trading Indonesia ya. BBHI 30%. Kita cek. Kalau kita mau lihat ada berapa banyak demand power yang terbaca, rupanya ada ada 6 volume ya. 6 volume yang terbaca sebagai demand power. Dan kemarin itu demand power yang terakhir, coba kita cek chartnya. Ya kemarin itu ada demand power terbaca ya, cukup banyak. Jadi untuk BBHI kelihatannya dia akan melanjutkan pendakian nih. Kemarin waktu hari Jumat sempat naik jauh tapi lalu koreksi ke dalam langsung dan langsung mendekati area demand power. Jadi kemungkinan dalam minggu depan ini akan bergerak naik lagi ya. Coba kita cek intraday-nya. Apakah memang mendukung? Ya, dia ada turun sampai di area demand power sini. Memang demand power lebih kecil daripada selling pressure, tapi kalau kita cek lagi, oh cukup jauh nih. Kita harus buka lebih gede lagi. Coba kita lihat yang per jam ya. Apakah ketangkap demand powernya? Ya, cuma di situ memang ada demand power, tapi ada akumulasi nih beberapa demand power. Jadi kita harapkan dia sudah selesai di area demand power ini untuk turunnya. Tinggal saatnya dia rebound untuk melanjutkan pendakian. Ini supportnya ada di sekitar 1900 sampai 1735 dan dia sudah lewat, sudah ada di area itu ya. Mudah-mudahan memang saatnya dia rally lagi dan melanjutkan uptrend. Oke, berikutnya ini kan tradingnya 30% ya, berarti cukup besar nih pergerakan naiknya. Bank bank ini ada 3 kelompok big player tapi demand powernya kecil ya. Selling pressure ada juga tapi lebih kecil, jadi bisa jadi dia langsung naik lagi, nggak nunggu sampai tunggu demand power di sini. Tapi coba kita lihat lebih dekat apakah ada demand power di atasnya. Oh ya ada ya, demand power ada di atasnya, tapi ada selling pressure juga nih yang menyebabkan harganya turun.
Namun dengan penambahan demand power di sini kelihatannya akan rally untuk melanjutkan uptrend juga nih untuk bank, karena demand powernya totalnya lebih besar daripada selling pressure-nya ya. Ditambah lagi yang di bawahnya. Jadi bank ini cukup menarik juga, silahkan yang mau ikutan. Seperti BBHI tadi juga ya, silahkan yang mau ikutan. RALS 18% nih, masih bagus nih trading range-nya. Nah, RALS ini memang demand power kecil, selling pressure besar, tapi itu masih jauh di atas ya. Masih di sekitar 820-an. Jadi bagi yang mau memanfaatkan capital gain-nya, silakan ya, ada dua kelompok big player yang melakukan aksi confirm, aksi buy and hold ya. Lumayan nih capital gain-nya nih. Oke, berikutnya WSKT 18% juga tuh trading range-nya cukup bagus. Tapi sayang sekali ada perang bandar ya. Perang big player, ada yang jualan lalu beli. Ini selalu dianjurkan untuk tidak ikutan karena takutnya nanti yang menang yang jualan, dan kelihatannya probabilitasnya lebih besar ke situ karena selling pressure-nya gede banget. Jadi WSKT walaupun ada big player naik confirm buy and hold, tapi lebih banyak yang jualannya, jadi bisa jadi kalah nih. Jadi jangan diikutin dulu konfirmasi buy and hold-nya ya. Era ada satu kelompok big player, tapi ini besar ya demand powernya, jadi kelihatannya cakep nih. Cuman ada volume gede banget nih di hari Jumat. Kita mau lihat itu mengarah kepada selling pressure atau demand power, dan ternyata mengarah ke demand power ya, kita lihat nih. Jadi cakep nih bagi yang mau ikutin era, karena demand powernya cukup besar ya. Belum ada tanda jualan malah di atas. Mudah-mudahan dikasih koreksi lagi ya supaya kita bisa lebih murah. Karena arahnya nih masih cenderung ke arah utara. Jadi silakan yang mau ikutan untuk era. Ya sudah 5 saham ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan Bapak Ibu. Kita mulai dari Eyang UNTR. UNTR ini hot bandar, lalu di 1, 2, 3 sudah expired, tapi terus setelah bottom fishing ini signal beli didukung oleh ini satu kelompok big player buy and hold, jadi pendakian bisa lebih bertahan ya, dan demand powernya cukup banyak nih. Belum ada tanda-tanda jualan di atas sih. Iya, mantap banget nih. Tidak ada ada selling pressure di sini, sayang sekali waktu kita unzoom, tapi ini di tren yang berbeda ya, jadi belum tentu akan signifikan ke harga terkini. Kalau saja selling pressure masih ada di tren yang sama, itu akan lebih signifikan ya, misal berasal dari sini. Tapi ini berasal dari tren sebelumnya yang uptrend ya. Nah, jadi kita bisa abaikan dulu. Kita bisa gunakan demand power ini untuk menikmati tradingnya. Sayang trading guysnya 7% yang nggak terlalu gede nanti profitnya. Tapi silakan yang berminat UNTR karena sudah lama banget dia bearisnya dari bulan Desember. Oke, berikutnya ITMG. Nah, ITMG ITMG ada dua kelompok big player beli dengan demand power besar. Wah, ini juga cakep nih. Coba cek apakah ada yang nahan di atas. Ada, tapi nggak gede ya, lebih gede demand powernya ya. Kalau diakumulasi ya demand power, ada juga demand power yang gede, tapi masih itu di tren yang sebelumnya. Jadi kita masih bisa harapkan ini akan tembus karena ada akumulasi demand power di sini nih. Nah, terakhir ada volume gede juga nih. Kita mau tahu apakah mengarah ke demand atau supply. Coba kita cek intraday-nya. Ternyata mengarah ke selling pressure ya, bukan demand ya, tapi supply. Jadi bisa jadi ini akan koreksi dulu. Jadi mendingan kita tunggu dulu ya sampai dikoreksi, mungkin ke arah sini. Ke arah demand, area demand-nya yaitu di 14.175. Ya 14.175 kita tunggu sampai di situ. Baru bisa mungkin akan rebound untuk rally lagi. Oke, berikutnya Adro. Oh ya, balik dulu ke TMG karena bisa sebentar. Karena bisa jadi
karena bisa jadi kalau besok ternyata menembus 15.075, MMR ini akan naik nih, MMR yang ini yang paling atas mendukung yang lain ya. Nah, itu akan menjadi hot bandar. Nah, itu baru akan oke banget. Jadi kalau memang tertarik dengan ITM itu tunggu besok. Kalau besok naik MMR-nya baru akan cakep banget ya. Adro. Wah, ini one day trading hari Jumat. Tapi kita ingin lihat apakah ini hanya sekedar big player bermain aman lalu besok lanjut lagi, dan ternyata memang masih akan koreksi dulu ya, ada selling pressure gede. Jadi kita tunggu sampai 13.50 ditembus baru itu akan oke lagi. Jadi tunggu ya, jangan mendahului ya. Kalau enggak kita bisa nyangkut di atas. Oke, berikutnya dari Pak Pinggala main. Ini masih jualan nih kelompok big playernya, dan selling pressure masih besar ya, masih besar. Demand power yang gede itu ada di bawah, jadi kita mungkin tunggu sampai turun ke sekitar 780. Nah, baru bisa kita mulai memantau lagi, kecuali ada demand power baru yang gede ya. Tapi selama itu belum ada ya akan turun ke 780 dulu. Jadi main kita tunggu dulu. Java demand powernya cukup cakep nih. Ada selling pressure tapi masih kalah ya dengan demand power, sehingga yang terjadi hanyalah koreksi dan pullback. Kalau koreksi dan pullback doang, bukan reversal ke bearish ya, dia akan rebound untuk rally lagi ya. Jadi silahkan yang mau ikutan untuk Java, ada bottom fishing. Mudah-mudahan bottom fishing ini menghasilkan rally dan uptrend berlanjut ya. Tapi kalau tidak ya kita berarti jualnya hari Selasa. Tapi kalau berlanjut berarti MMR akan naik. Jadi silahkan nih diikutin untuk Java. CPIN. CPIN ini sudah expire, tapi ada bottom fishing sehingga kita masih bisa trading dengan jual hari Selasa. Kalau MMR naik lagi, ya kita bisa hold dan mudah-mudahan itu rebound berupa rally untuk melanjutkan uptrend karena demand power besar, selling pressure nggak terlalu besar ya dibandingkan demand power, jadi ini masih sangat bagus untuk kita pantau dan kita ikutin ya sebetulnya. Silahkan nih untuk CPIN. Dari BST Agro. Agro ada demand power yang kalau diakumulasi lebih besar daripada selling pressure. Tapi kita masih tunggu konfirmasi karena 2 hari berturut-turut itu big player one day trading. Jadi sekarang kita sebelum sudah nggak punya posisi, kita ikutin big playernya selama 2 hari kemarin one day trading ya. Dan sekarang kita lagi tunggu 11.95 plus 1% ditembus, baru itu akan oke banget. Pasti resisten ini akan ditembus. Jadi kita pantau dulu ya. Pantau penembusan itu. Atau kalau ada bottom fishing ya untuk trading 2 hari atau bahkan lebih kalau MMR-nya naik. Oke, berikutnya WIEM. Oh, ini belum selling pressure gede. Kalau tuh ini nanti tembus 690 plus 1% itu demand powernya kecil ya. Hanya coba kita cek selling pressure terdekat ada ya, dekat banget. Jadi demand powernya ini masih kalah dengan selling pressure, jadi mungkin nggak jauh-jauh. Hanya dalam persentase mungkin lumayan. Jadi kalau mau ikutan nih dalam waktu singkat boleh ya, karena persentase capital gain-nya masih bisa dapat nih untuk profit yang memuaskan. Tapi untuk di atas ini itu sulit ya karena besar resistannya, selling pressure-nya. Silakan nih yang mau ikutan tunggu 690 plus 1% ditembus ke atas untuk dalam waktu singkat ya. WSKT sudah ya tadi ya kalau nggak salah ya. Yes, sudah WSKT dari Pak Hardi Pegas. Kemarin sih oke nih, sekarang iya bener, oke banget nih. Silakan ya mau ikutan Pegas. Ada volume gede, coba kita cek. Ternyata itu masih demand power yang dominan, jadi bisa berlanjut kenaikan. Coba cek selling pressure di atas. Oh, masih jauh di atas ya, yang gede dan imbang sebetulnya sih. Jadi silakan ya mau ikutan Pegas. Masih ada waktu 5 hari, harga diberi kesempatan naik, berarti jual hari Senin. Kalau tidak ada MMR naik lagi. Oke, PTBA.
Oh jangan ya, ini masih jualan. Takutnya ini juga jualan nih. Berarti dia hanya jebakan Batman nih. Hati-hati ya PTBA. Coba kita cek aja deh. Iya gede tuh selling pressure, jadi jangan dulu ya. Dia akan koreksi dulu. LPPF. Oh gede demand power selling pressure-nya ya. Jadi mungkin jangan dulu. Demand power masih kalah. Tunggu sampai demand power muncul yang gede ya. Pak Hendro, BNBA. Oh ini juga jangan dulu ya. Belum ada konfirmasi buy and hold di atas dan selling pressure masih gede tuh. Oke. BBB. Ini yang habis corporate action nih kemarin. Ya, angka harga historisnya desimal banyak yaitu karena ada corporate action. Harga historis harus di-adjust nih. Kalau nggak di-adjust nih pasti ngaco nih historis harganya nih. Jadi sekedar info, kalau mau menggunakan technical analysis harus chart yang sudah di-adjust berdasarkan corporate actionnya. Nah sekarang belum ada konfirmasi bagus nih, jadi kita tunggu sampai 625 plus 1% itu tembus ke atas. Tapi coba kita cek ya. Iya, selling pressure-nya gede ya, berarti jangan dulu. Oke, berikutnya ICBP. Ini ada konfirmasi buy and hold, lalu ada bottom fishing, berarti kita masih hold nih. Jualnya hari Senin, mudah-mudahan Senin itu 8275 plus 1% ditembus ke atas ya. Meskipun gitu kelihatannya sulit ya. Karena dia udah kena selling pressure yang gede nih. Demand power-nya cuma kecil waktu dia tembus ya, tembus resistance big player, demand power cuma kecil ya. Coba kita cek. Kita mundurin untuk kelihatan demand power-nya. Coba. Nah, demand power-nya kan segede gini nih. Tapi kalau kita lihat selling pressure yang gede itu, nah beda jauh ya. Ini selling pressure ini tadi demand power-nya tuh. Jadi kelihatannya akan berat. Jadi mungkin ICBP tunggu sampai ada indikasi bagus. Kecuali yang sudah keburu bottom fishing ya jual hari Senin besok, kan itu sudah hari kedua ya. Oke, berikutnya dari Pak Taufik, Wifi. Habis jualan semua, jadi jangan dulu. PNBS, sayang sekali ya, maaf ya, pada sempat memberikan harapan tuh. Ternyata cuman PHP. Nah ini PNBS demand power masih oke banget nih. Jadi Big Player juga konfirmasi buy and hold. Ada selling pressure tapi kalah ya dibandingkan demand power. Silakan yang mau ikutan di bottom fishingnya. Mudah-mudahan nanti akan ada demand power baru sehingga akan dengan cepat lanjut ke uptrend. Silakan ikutin di PNBS. Trading ini 32% lagi. Profitnya bisa gede banget nih. Boga. Nah ini kalau ada begini, ini berarti big playernya balik badan. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia balik badan yang signifikan sehingga penurunannya juga cukup tajam nih. Jadi bagusnya kita tunggu dulu ya sampai ada indikasi bagus ya. Ada demand power, cuman ini ada sesuatu nih yang terjadi sampai big playernya tiba-tiba balik badan. Kita tunggu aja konfirmasi lebih bagus lagi pula. Demand power ini masih hitungannya di tren sebelumnya ya. Ini kan tren baru nih. Dan downtrend atau sideways. Jadi boga tunggu dulu ya, tunggu dulu 1400 plus 1% baru akan ada demand power yang gede tuh. Nah, baru bisa kita ikutannya, dipantau aja kalau berminat. Dari Pak Heri, Antam. Antam jangan dulu ya. Ini dia baru jualan, jadi kemungkinan akan dibawa dulu ke area demand power. Meskipun ini masih oke nih. Selling pressure masih jauh ya di atas. Jadi kalau kita mau ikutan dari capital gain segini itu masih besar peluangnya. Nah, dia akan mulai lanjut naik kalau 24, udah deket nih 2480 plus 1% itu mus ke atas aja. Itu sudah oke untuk mendapatkan capital gain seperti sejauh ini ya. Jadi silahkan dipantau nih Antam. Inco ada selling pressure gede ya. Tapi itu memang di tren sebelumnya.
kita majuin dulu supaya lebih relevan. Nah, ini selling pressure. Demand power ada, tapi itu di tren yang sebelumnya. Jadi mungkin kalau terpengaruh nggak terlalu signifikan ya. Ada lagi selling pressure juga tuh. Bagusnya kita tunggu ya, belum ada tanda-tanda bagus untuk Inco. UNVR, nah ini yang nggak pernah dapat rekomendasi. Oke ya, dan ternyata benar ya, tempo hari sempat one day trading, setelah itu one day trading lagi sekali dan tidak ada konfirmasi buy and hold, maka tidak perlu diharapkan untuk berlanjut kenaikan ya. Ini memang masih jelek terus nih ratingnya dari AMTA, nggak pernah bagus tuh, lihat tuh, kita berbulan-bulan ya turun terus ini, big playernya jualan terus, dan kalau tuh ada cuma satu langsung terpaksa ikutan jualan tuh karena yang lainnya jualan ya. Jadi fair belum ya, belum saatnya. Dari Pak Bedil, DCI cukup menarik, memang kenaikannya luar biasa, tapi apakah sudah cukup liquid ya? Dan ternyata belum ya, ini masih hitungan trading dengan uang jajannya cucu Eyang nih udah bisa nih. Dia cuman 1M,2 ya. Mudah-mudahan sih bertambah ya. Mudah-mudahan bertambah karena kita lihat sini ada pertambahan signifikan dari value-nya dan volumenya. Mudah-mudahan ini memang saatnya dia mulai untuk liquid ya. Kalau enggak sih resiko ya, bisa beli susah jual. Ini belum ada tanda-tanda jualan di atasnya, masih confirm buy and hold. Coba kita cek intraday. Iya, masih gedean di demand power dan sudah menahan penurunannya untuk naik lagi. Jadi tinggal lanjut lagi nanti nih. Silakan sih kalau yang mau ikutan DCI, tapi hati-hati jangan terlalu besar size tradingnya. BBCA. Cakep nih BBCA, lagi dikasih murah lagi, jadi silahkan nggak usah ragu-ragu ya untuk ikutan. Kalau lagi dikasih murah sikat, lebih enak malah dapat harga murah ya. Hanya saja trading range kecil, tapi begitulah ciri dari saham yang sangat liquid ya, pergerakannya nggak jauh. BBCA oke. BBRI ini juga cakep ya, mirip dengan BBCA. Ini selling pressure-nya pasti akan ditembus, apalagi agak jauh ya, meskipun masih ada di tren yang sama. Satu-satunya selling pressure yang bisa menandingi itu pun masih kalah dengan demand power, itu masih di sekitar 4.500-an ya. Jadi silahkan nih, masih banyak kesempatan nih, hot bandar lagi. BMRI sama persis ya, selling pressure nggak sepadan. Yang sepadan itu masih di sekitar 6.500-an lebih ya. Jadi masih ya ada lumayan lah kesempatan, karena tradingnya memang kecil, untuk profit juga tentu nggak bisa diharapkan gede-gede. Silakan nih hot bandar nih bagi yang mau ikutan. BBNI ini bank semua nih, bank gede semua nih. Dan sama juga, hanya kali ini capital gain-nya bisa lebih besar ya, karena agak jauh nih jarak antara harga sekarang dengan nanti di selling pressure yang besar. Jadi silahkan yang mau ikutan nih untuk BBNI hot bandar juga. Dari Bu Widi, BFIN, wah saya juga masih pegang nih Bu Widi, jadi silahkan di hold aja. Cakep banget soalnya BFIN ini belum selesai ya, sky is the limit. Kalau ada koreksi malah kesempatan tambah barang nih. Silakan untuk BFIN. Jago, maksudnya Arto kali ya? Apa ada Jago? Enggak kan? Arto maksudnya. Arto ada 3 kelompok big player, ini juga cakep ya. Cakep. Demand power gede, belum ada tanda-tanda jualannya. Kalau takut tinggi ya salah sendiri. Tapi silahkan nih, big playernya belum jualan. Yang belum sempat ikutan silahkan ikutan. Dari Bu Eli, Kepik. MNC Land. One day trading di sini. Bottom fishing harusnya sudah jual hari Jumat, lalu masuk lagi karena ada bottom fishing baru. Lalu jual lagi nanti hari Selasa ya. Silahkan dipantau nih, diikutin Kepiknya, karena nggak ada buy and hold. Jadi bottom fishingnya tradingnya hanya 2 hari ya. Oke, silahkan Kepik. AMRT.
Hot Bandar ini cakep banget. Coba cek apakah ada yang jualan di tengah tekanan jual. Tidak ada. Silakan, ini cakep banget. Ini baru mulai loh. Ini baru mulai nih, pelaku pasar baru banyak baru masuk. Jadi silakan nih, pasti belum belum seberapa nih harganya. Kalau lihat historical memang udah mahal, tapi bagi pelaku pasar yang baru masuk, ini masih baru mereka mulai tarik ke atas. Jadi silakan nih, sky is the limit juga nih untuk AMRT. Oke, berikutnya eh, Pak Setiadi BSDE. Jangan ya. Serem nih jualannya. Belum ada tanda-tanda beli sama sekali. Ada yang beli tapi di sini masih perang bandar, jadi pasti nggak direkomend ikutan beli nih, dan ternyata bener ya. Langsung dihajar turun lagi ke bawah. Jadi jangan BSDE. TPIA, nah ini juga cakep. Cakep ini lagi dikasih murah dulu, dia ngumpulin terus ya, confirm. Dia baru mulai uptrend nih, belum, lalu ngumpulin gede banget di bawah. Cuman kelihatannya big player-nya sangat sabar, atau dia nunggu jangan sampai harga keburu cepat naik, mungkin dia masih mau beli lagi ya. Tapi yang jelas sudah uptrend ya, dan masih belum ditarik ke atas. Silakan yang mau ikutan TPIA, yang masih belum ikutan. Kemudian bank sudah tadi ya. ASA. Bank udah kan tadi? Iya udah. ASA. ASA juga belum ada tanda jual di atas ya, jadi silakan bagi yang mau ikutan. Tapi tunggu sampai 2480 plus 1% ditembus ke atas, karena belum ada konfirmasi big player tarik lagi ya. Tunggu sampai 2480 ditembus ke atas, atau tunggu bottom fishing ya. Takutnya harga lagi dibiarin sideways dulu nih, sayang dana kita kalau tertahan di sideways. Jadi dipantau aja dulu. Trading range 18%, cakep nih. Dari Pak Deka Mari. Mari juga sudah expert, jadi hanya bermain di bottom fishing ya, dan sudah jualan hari Jumat kemarin. Sekarang kita masih tunggu bottom fishing dulu, karena ini sudah expire semua. Karena penembusan 380 juga masih jauh ya. Tunggu bottom fishing baru kita bisa ikutan lagi. Zinc. Zinc belum ada big player buy and hold ya, jadi hanya one day trading 1, one day trading 2, dan setelah itu kita hanya bermain di bottom fishing ya. Yang bottom fishing hari Kamis, jual besok ya. Setelah itu tunggu bottom fishing lagi. Belum ada tanda-tanda untuk buy and hold ya, jadi ditunggu dulu untuk zinc. RALS ada demand power tapi kecil. Nah, selling pressure yang gede itu coba kita lihat apakah ada yang dekat. Nah, ada ya. Coba mundurin lagi dikit. Nah, ini yang gede nih. Di sekitar 780. Jadi bagi yang masih mau ikutan silakan, nih masih cukup jauh ya. Resistance dari big player-nya. Karena baru hari Jumat kemarin kelompok big player ada satu yang beli lagi. Jadi silakan nih ikutan untuk menikmati capital gain-nya 18% nih. Jadi memang capital gain-nya akan berasa ya. Silakan RAS. Bu Rokyati, UNVR sudah ya Bu. Mayora nih. Not good at all. Jangan ya. Nah, ini ada demand power tapi kecil. Coba cek apakah ada selling price yang gede di dekat-dekat situ. Iya, ada ya di 2670. Iya, udah dekat banget ya. Jadi kalau kita mau ikutan dengan adanya demand power, karena penembusan dari resistance juga nggak terlalu profitable ya, jadi jangan dulu. Oke, berikutnya TBLA. Ini juga jangan dulu ya. Ini sudah expire. Mungkin yang bottom fishing hari Kamis baru yang sudah ikutan di situ jual hari Senin ya. Nanti kalau masih mau ikutan lagi, tunggu 865 plus 1% ditembus lagi, dan itu pun demand powernya kecil ya. Iya, demand power kecil kalah sama selling pressure, jadi pasti akan berat, sama seperti di sini ya. Ini naik karena selling pressure-nya gede ya, berat dia untuk lanjut naik, langsung turun lagi ya. Jadi pada waktu ini naik pasti kita tidak direkomend untuk beli karena ada selling pressure gede di sini. Atau di sini ya, di sini gede, jadi sulit untuk naik.
Oke, berikutnya dari Pak Arvin Esa. Nah, ini konsisten nih big plan-nya beli terus ya. Dan selling pressure ada tapi sepertinya sudah selesai karena dia rebound di area ini apa, demand power yang gede. Coba cek apakah ada penjualan di atas. Tidak ya, ini demand power gede. Makanya silakan nih yang mau ikutan ESA, ada bottom fishing dan MMR juga baru naik. Capital gain-nya akan lumayan nih karena 22% trading range ya. Oke, berikutnya SRTG yang juga baru-baru ini corporate action nih. Hot bandar dan belum ada tanda-tanda jual di atas, jadi silahkan nggak usah pikir jauh lagi, langsung ikutan. Kalau takut tinggi ya latihan ya, jangan takut tinggi. Silahkan. Antam udah tadi, bank juga sudah. Apa Alex Telkom? Ini waktu apa, mungkin dividen rupiah nih yang bikin jadi market entah kenapa nggak get ke bawah, tapi karena memang big player nggak jualan, langsung ditarik ke atas lagi kan sama big playernya. Apalagi ada tanda begini nih, ini berarti big player yang balik badan, yang langsung berubah pikiran untuk beli. Ya ini biasanya akan membuat pendakian signifikannya, terbukti nih signifikan banget dan belum jualan. Jadi silahkan nih yang belum sempat ikutan Telkom, ada bottom fishing tuh sempat dikasih murah, masih ada 4 hari lagi kenaikannya ya. Oke. Berikutnya Astra. Iya, 3 kelompok big player confirm buy, demand power gede tapi ada selling pressure cukup gede di sini, hati-hati. Jadi kalau di 5 ribuan ini sudah harus 5.500 sudah harus hati-hati ya. 5.500. Ini ada lagi dikasih murah nih, silahkan bagi yang belum sempat ikutan tapi jangan berharap naik jauh ya karena selling pressure-nya cukup gede. Pegas sudah tadi ya. Pegas sudah. IRA nih belum. Dan ternyata memang masih belum bagus juga. Coba kita zoom in, apakah ada selling pressure dekat. Ya betul ya, ada selling pressure dekat. Maka waktu ini naik dengan demand power sekecil ini pasti nggak kuat melawan selling pressure ini. Jadi makanya dia nggak bisa lanjut terus naik ya. Wajar kalau turun. Jadi jangan dulu karena belum ada indikasi bagus. Dari Pak Bima, Same lagi sideways lama nih. Lagi sideways lama. Apa yang ditunggu big player saya nggak tahu juga. Yang jelas dia belum jualan ya. Ini area supportnya dengan demand power sebesar ini ya. Jadi silakan nih kalau mau ikutan di area sideways, berarti bottom fishing jual 2 hari ya. Jual hari Selasa ya. Tunggu sampai ada MMR naik lagi secara signifikan baru kita bisa ikutan untuk lebih lama. Sekarang sih belum untuk lebih lama ya. Masih main di bottom fishing trading 2 hari. ASA sudah, PNBS udah juga. MPPA nih. Belum ada tanda-tanda jualan juga di atas. Tapi Rabu ada volume gede. Coba kita cek ya. Hari Rabu. Dan ternyata itu masih demand power lebih dominan. Jadi memang masih akan lanjut. Tapi kalau mau lebih pasti 12.75 plus 1% ditembus ke atas baru itu akan oke banget ya. Akan narik seperti di sini nih, tariknya nih. Jadi silahkan nih yang mau ikutan. Yang jangka panjang sih ya di hold aja terus ya sampai MMR turun. Tapi kalau yang jangka pendek tunggu sampai 12.75 plus 1% ditembus ke atas. Oke, AMRT sudah, SMDR nih. Ini juga udah lama expired jadi masih sideways. Kita lagi tunggu nih 525 plus 1% ditembus ke atas baru akan cakep banget karena ini belum ada jualan di atas. Big player masih pegang barang banyak ya. Jadi silakan nih dipantau 525 plus 1% ditembus ke atas langsung ikutan. Atau kalau ada bottom fishing baru kita bisa ikutan juga ya. Oke, berikutnya Arto udah tadi ya. Friend. Nah ini Friend nih. Kita masih harus sabar terus nih friend ya. Karena memang ada selling pressure yang menahan pendakian jauh. Tapi ini saham ini oke banget ya.
Kita lagi tunggu dia akan lanjut untuk jangka lebih panjang. Tapi sekarang memang belum. Big player lagi tunggu ya kita tunggu juga ya. Jangan mendahului. Sayang duitnya kalau tertahan lama di masa-masa big player lagi menunggu ya. Jadi friend jangan dulu ya. Tapi bagus sih. Dari Pak Fauzan BABP. Wah ini yang saham yang kena suspend nggak nih? Naiknya udah nggak keruan. Mudah-mudahan nggak kena suspend ya. Naik kayak gini. Karena kalau udah kena suspend, apalagi suspendnya lama, itu hampir pasti ARB selanjutnya tuh. Jadi kita hati-hati aja nih dengan saham yang naiknya kayak gini. Tapi untuk jangka pendek ada bottom fishing dan ini juga masih deket ya. Silakan ikutan ya untuk BABP, belum ada tanda-tanda jualan di atas. Hanya hati-hati aja kalau ada suspend tuh. Kalau suspendnya lama langsung buru-buru jual pada waktu suspend dibuka ya. Oke, BABP emang masih bagus kalau secara tren. BGTG. Nah, BGTG lagi dikasih murah nih, cakep banget. Oh, ada selling pressure gede, tapi itu di tren sebelumnya dan masih kalah banyak sih dengan akumulasi demand power. Jadi silakan ikutan nih bagi yang belum. Dengan bottom fishing mudah-mudahan MR naik lagi ya. Biar bisa lebih bertahan kenaikannya. Dengan trading range 30% profitnya bisa lumayan nih, gede banget. Silakan BGTG. BMTR sudah. Hah? Belum ya? BMTR belum. Iya, sudah expire ya. Berarti kita hanya bermain di bottom fishing. Silakan ikutan jual nanti hari Selasa ya. Nah, kalau MMR naikkan lagi berarti kita bisa lebih lama. Tapi kalau enggak ya jual hari Selasa ya. Silakan BMTR. Tapi trading range nggak terlalu gede. Oh, untuk saran sih ikutan gede ya karena ini masih terhitung yang satway jadi nggak gede trading range-nya, tapi setelah seminggu nih ini gede banget, jadi silakan nih yang mau ikutan bisa lumayan profitnya berasa dalam waktu singkat. Oke, INPC. Sudah expire ya, jadi kita hanya bermain di bottom fishing. Silahkan jual hari Selasa. Kalau mau hold itu tunggu sampai 218 ditembus ke atas ya. Nah, ini contoh nih ada suspend lebih dari cukup lama. Lepas suspend langsung ARB terus ya. Itu yang kita takutin ya kalau ada sempat kena suspend karena naiknya nggak keruan. Big plan-nya kurang cakep nih mainnya, jadi kena penalti sama BJ ya, di suspend. Jadi sekarang ini kita hanya main di bottom fishing ya, jual hari Selasa. MCAS. Ini big plan-nya galau nih. Tapi yang terakhir dia balik badan dengan cepat. Nah, ini berarti dia kembali kepada pandangan semula bahwa memang demand power yang dia sudah keluarkan itu cukup besar dan harus berlanjut ya uptrendnya. Jadi silahkan nih yang mau ikutan lagi dikasih murah dengan bottom fishing. Lalu di hold ya sampai hari Jumat. Nah, kalau memang naik lagi ya di hold lebih lama lagi ya. Ini bisa lumayan nih profitnya nih. Coba cek. Iya, tidak ada jualan di atas, jadi ini masih oke banget nih, big player-nya masih tambah barang terus. Oke, berikutnya SIMF. Ini sudah expire, jadi hanya di bottom fishing dan bottom fishing terakhir yang bagus. Berikutnya udah nggak berlaku lagi ya. Kelihatannya sih akan diturunkan sampai 1100 ya, baru akan mulai cakep lagi. Coba kita lihat apakah ada. Oh, ada demand power yang lebih gede daripada selling pressure-nya. Ya dia ada 1100 itu ya, memang benar. Jadi tunggu sampai di situ aja, baru kita bisa lebih. Oh, ada nih yang lebih gede lagi di 1300. Oh, nggak jauh lagi. Jadi silahkan ditunggu sampai di situ, lalu cek apakah MMR-nya naik atau enggak ya. Kalau enggak ya jangan dulu. Karena bisa jadi dia ditunggu lama di area sideways. Tapi cocok dipantau karena big player belum jualan, pasti dia mau profit ya. Jadi tinggal kapan mau profitnya kita tunggu kapan dia tariknya ya. Dengan trading rate 19% juga akan profitnya gede dalam waktu singkat. Oke, berikutnya The Geek. Ini usaha udah lama banget loh. Nah, ada selling pressure sudah turun ya. Dia sudah ada di band power yang gede, kita tinggal tunggu kapan ditariknya. Jadi dipantau aja. Layak dipantau karena 2-3% trading range-nya nih. Mantap.
BBCA udah, BMRI sudah. Nah, dari Pak Gunawan, PTBA belum ya kayak PTBA. Ya udah nih PTBA. Jadi skip. Adro juga sudah. Nah, Raja nih yang belum. Ya sudah lama expire, kita hanya bermain di bottom fishing. Memang belum ada tanda jualan di atas, tapi ada menyebabkan big pair-nya nunggu ya sampai ke area beli mereka. Nah, kita cek ada selling pressure tapi nggak segede di main power di belakangnya. Kita cek yang sekarang. Oh, selling pressure juga ya. Jadi memang belum saatnya nih. Baik dari daily maupun intraday, jadi kita tunggu dulu ya. Tunggu dulu, masih mau koreksi lagi dia. BBCA sudah best sekarang best dari Pak Gunawan. Oh, best jangan dulu. Selling pressure semua nih, jangan dulu ya. Pak Pitoyo, GGRN. Nah, ini ada di main power gede nih. Ah, cakep ini. Dia selling pressure gedenya di 36.600. Jadi capital gainnya sih ya masih cukup lumayan ya. Untuk saham yang memang sangat liquid dengan trading is kecil. Ya kalau memang berminat di situ, oke. Kalau memang mengharapkan dia kembali ke uptrend, itu dia harus tembus ini yang gede nih. Tembus 49975 ya, baru oke banget. Kecuali ada demand power yang gede banget di bawah, baru bisa juga uptrendnya. Sekarang sih belum, kita masih harus nanti siap-siap jual di sekitar 36.600an. Jadi silakan nih yang mau ikut kalau 35.500 plus 1% ditembus ke atas. Ini belum ditembus ya, yang plus 1% itu. Ditunggu dulu. Bex. Bex ada yang konsisten beli. Coba kita cek yang hari Kamis itu beli apa jualnya. Oh ya, koreksi ya. Koreksi berarti kita tunggu sampai di intraday ini naik ya. Berarti kalau di daily-nya ya mungkin dekat-dekat bottom fishing sini ya. Jadi kita silahkan nih, kita tunggu aja. Gunakan aja bottom fishing, jual hari Selasa ya. Jual hari Selasa. Kalau misalnya 113 ditembus ke atas, nah itu baru akan cakep banget. Ini masih akan ditembus ya selling pressure-nya. Sekarang kita main di bottom fishing dulu, jual hari Selasa. Oke, Bex. Friend sudah, GIAA nih. GIAA. Belum, GIAA masih jualan ya, jadi jangan dulu. MNCN. Sudah expire ya. Jadi kita hanya bermain di bottom fishing. Jual hari Selasa kecuali kalau 1065 plus 1% ditembus ke atas. Silahkan dipantau nih. Diikutin. Jual hari Selasa. Dari Bu Rahma, BBHI. BBHI belum. BBHI cakep nih. Hot bandar. Udah ya kayak tadi ya, coba. Perasaannya udah. Iya bener udah. Kita skip. BMTR juga sudah. Friend Zebra nih belum nih. Zebra jualan ini. Memang selling pressure kecil. Coba kita cek ada di main power dekat nggak. Agak sulit dapetinnya. Nah, yang terdekat di 650 ya. Jadi bagusnya jangan dulu karena bisa diturunin sampai 650 baru kita pantau lagi, bukan beli, kita pantau. 650 ya, kita tunggu. Jadi jangan dulu untuk Zebra. MAPI. Oh, jangan dulu ya. Ini one day trading di sini. Tidak buy and hold. Jadi kita lebih baik tunggu, dan kenaikan juga akan berat ya, ada resistance gede kuat di di sekitar 800 ya. Jadi jangan dulu. Berikutnya Fire. Saya udah lama tunggu Fire, apakah sekarang sudah? Belum ya. Ini hanya one day trading. Coba kita cek.
apakah dia ya di 300 nih baru akan ada support kuat ya. Tapi kalau ada demand power baru ya bisa saja. Coba kita cek ya apakah akan lanjut nih one day trading hari Jumat. Ya peluang lanjutnya ada, cuman ini ada volume gede di paling atas, kita khawatir dia akan koreksi dikit ya. Jadi silakan sih kalau mau ikutan, memang masih lebih ke arah lanjut untuk fire. Kalau memang lanjut ini pasti ditembus resistance di area supply ini ya, di 710 pasti akan ditembus nih kalau memang lanjut menembus 605. Ini juga pasti nanti akan tembus karena ada akumulasi demand power yang mengalahkan selling pressure ini. Mudah-mudahan ya, berarti ini mulai saatnya dia untuk bergerak naik lagi setelah dia ambil banyak ya. Tapi belum ada jualan gede di atas nih. Jadi sebelum big plan-nya nyangkut nih. Tapi belum nyangkut rugi karena kalau turun ke 300 bawah 300-an ini baru dia rugi nih. Nah, sekarang kita lagi tunggu kapan dia mau tarik ke atas lagi ya. Sekali lagi setelah suspend yang panjang, efek sampingnya adalah ARB terus ya. Hati-hati kalau ada suspend panjang. Oke, berikutnya Agi. Agi juga di main power kecil ya kalau naik. Tapi coba cek selling pressure-nya deket, iya deket ya. Jadi akan berat nih, jadi jangan dulu. Dari Pak Arif, era sudah EMTK nih belum. Jangan ya, masih berat. Kalau ada demand power naik kan, demand power karena penembusan resisten kecil ya demand powernya, jadi jangan dulu. Breeze, ini Breeze yang sudah mulai bergerak setelah kena area demand power. Nah ini kan kena area demand power, dia mulai bergerak naik, tetapi sayangnya ada 3 kelompok big player jualan meskipun nggak gede jualannya ya di sini. Jadi ya mungkin kita tunggu aja sampai dia ribuan lagi, MMR balik badan lagi di area sini supaya dapat demand power yang besar. Kita tunggu aja dulu ya, tunggu dulu sampai MMR naik lagi. Jadi Pak Kusuma PNBS sudah, nah Care belum nih. Care cakep, Care saya juga masih pegang. Ini baru mulai break dari highest ya, ya kan? Oh enggak, di highest yang 3 bulan terakhir. Jadi targetnya ini masih di sekitar sini ya. Dan kelihatannya nggak ada selling pressure gede di atas ini nih. Jadi silahkan yang mau manfaatkan Care. Kalau mau jangka pendek ya berarti jual hari Jumat, kecuali kalau MMR naik lagi ya. Tapi kalau mau jangka panjang ya di hold sampai MMR turun. Silahkan nih Care. Berikutnya TAPG. Ini saham baru ya. Iya, baru kebaca 3 kelompok big player. Kita buka di intraday ya, biar lebih kebaca semua. Dan ternyata di intraday jualan ya. Jualan terus, jadi jangan dulu. Dari Pak Steven, LSIP. LSIP ada selling pressure gede, jadi penakian dari demand power kecil pasti akan berat ya. Sudah akan berat, dan bagusnya kita nggak perlu ikutan nih, berat sekali, selling pressure-nya gede. Coba kita zoom lagi. Ini gede juga ya, kemungkinan akan 12.40 tertahan juga di situ, nggak jauh lagi. Jadi jangan dulu. Malah yang gede ini di bawahnya nih, 12.35 ya. Jadi nggak rekomen. Dari Ibu Nina, Ira sudah, Tekim yang belum nih. Tekim jangan dulu ya. Kita masih tunggu ada demand power. Kelihatannya nggak ada ya, area cuma satu garis. Biasanya kalau satu garis ini, karena itu volume gedenya di jam 4 sore, itu nggak bisa kita pegang ya. Itu nggak ada lelang yang signifikan di situ. Dan kalau lihat daily memang masih jualan, jadi jangan dulu ya untuk Tekim. Berikutnya dari Bu Rina, JSKY. Nah, yang mulai bergerak nih JSKY. Lagi dikasih murah nih. Kalau benar lanjut naik, ini cakep banget ya. Cakep banget, nggak ada lawan di atas. Silahkan nih. Ikutan JSKY, volumenya tertinggi ya sepanjang beberapa bulan. Dan kalau lanjut berarti itu confirm demand power yang akan bikin kita capek nih, capek hitung cuan. Oke, JSKY silahkan ikutin.
Tebik. Tebik belum kayaknya. Ah, ini balik badan ya dengan demand power segede gini, cakep banget, lagi dikasih murah. Silakan nih, belum ada tanda-tanda jualan di atas. Tapi kalau mau pasti untuk dapat rebound langsung, coba kita lihat apakah ada. Enggak ya, pasti sih di sekitar 2800 ya. Kalau rebound di situ, cuman takutnya kan nggak dibawa ke sana. Jadi mungkin boleh ikut setengah sini. Kalau lanjut turun lagi baru ikut setengah di area demand power sini ya. Daripada dia langsung rebound kita belum beli kan sayang. Oke, Tebik cakep ikutan untuk di bottom fishing. Berikutnya Bull yang beberapa kali mengecewakan. Coba cek. Ya betul masih belum ya. Belum ada tanda-tanda bagus, gede banget selling pressure-nya. Dan Care sudah Burina. Oh ada tambahan sebentar. Ada tambahan. Pak Sugiarto Asri. Oh, jangan ya baru jualan big player-nya. Iya, kita lihat makin dekat semua confirm jualan ya big player-nya. BBKP. Udah belum ya? BBKP. Kayaknya udah. Belum. Ya, belum BBKP kayaknya. Oke, BBKP ini one day trading. Nah, kita hanya tunggu bottom fishing. Kita harusnya udah nggak punya posisi lagi. Jadi kita tunggu nih. Ada bottom fishing baru kita ikutan jual 2 hari kemudian. Atau 488 plus 1% tembus ke atas ya. Baru kita bisa ikutan untuk hold lebih lama ya. Iya, hold lebih lama sampai ke sekitar 570 ya. Itu kalau 488 plus 1% ditembus ke atas. Silahkan dipantau nih untuk BBKP. Meta. Jangan dulu ya, 2 kelompok big player baru jualan. Belum ada buy and hold di atas sejak beberapa bulan ya. Demand power memang ada tapi itu di ya ada, jadi kita lagi tunggu nih sampai ditarik ke atas MMR-nya nih. Kan sekarang belum nih. Baru kita bisa ikutan ya. Ini ada tapi langsung one day trading di sini nih. Yang satu hari. Jadi kita harusnya belum punya posisi juga ya. Jadi pantau aja dulu ya untuk meta. Berikutnya dari Bu Erni Aldo. Oh ada. Baru dengar saya kayak nama orang. Ini belum ya. Kini bermain di bottom fishing dan bottom fishing sudah yang ketiga. Tinggal satu bottom fishing lagi yang bisa kita ikutin. Kalau itu muncul baru kita bisa jual 2 hari kemudian ya. Yang bottom fishing di sini berarti jual hanya Senin ya. Kalau tidak ada bottom fishing lagi. Jadi silakan dipantau nih untuk Aldo. Trading ini 18%, jadi profit bisa akan lumayan nih. Oke. Lalu berikutnya SMRA. Jangan ya baru jualan big player-nya. Berikutnya dari Pak Lulus Link. Link memang dia sudah expire. Jadi kalau untuk trading jangka pendek harusnya sudah jualan ya. Jualannya di mana? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah harusnya sudah jualan di sini ya tanggal 9. Nah setelah itu kita belum punya posisi. Lagi tunggu 4490 plus 1% ya. Plus 1%-nya itu ditembus. Baru kita bisa ikutan dan ini memang masih belum ada jualan di atas ya. Ini masih pegang banyak barang big player-nya. Kelihatannya masih mau narik lagi ya. Iya betul, masih mau narik lagi. Silahkan nih dipantau bagi yang belum ikutan. Kalau tembus ya 4,90% di mana MMR naik. Atau tunggu bottom fishing baru bisa ikutan. Kalau tidak ya jangan. Takutnya dibiarkan sideways ya. Sayang dana kita nanti tertahan oleh sideways walaupun big plan-nya belum jualan. Berikutnya dari Pak Heri SMA. Sudah expired juga, jadi harusnya sudah nggak punya posisi lagi. Kita tunggu bottom fishing atau penembusan 1700 plus 1% ya. Jadi pantau aja untuk SMA. Bu Erni MCOR. Jangan dulu ya Bu Erni. Masih belum ada tanda-tanda bagus. Kalau ada MMR naik juga demand power kayaknya akan kecil nih.
Jadi lebih baik jangan dulu ya. Masih banyak saham lain yang lebih bagus. Oke, yang sudah habis. Wah, yang lagi ngapain nih? Ya, ada. Baik ya, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Semoga ulasan ini bermanfaat. Have a nice trading investing minggu besok. Selamat sore, terima kasih.